Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kajian Ahad malam IKD Gresik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas demikian banyak nikmat dan karunia-Nya yang tak pernah berlalu satu satuan waktu pun kecuali Allah membersamai kita dengan nikmat-Nya. Dan nikmat iman, nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Dengannya kemudian nikmat-nikmat yang lain menjadi bermakna, termasuk malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk silaturahim secara virtual, untuk menghadiri agenda rutin kita kajian Ahad malam yang insya Allah pada malam hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC, tema kita adalah Hayya 'alal falah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan kusri tauladan terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia memberikan tema Hayya 'alal falah. Tema ini tentu kita demikian akrab, tidak ada yang asing bagi kita karena memang Hayya 'alal falah itu setiap hari kita dengar. Hayya 'alal falah ini salah satu kalimat yang senantiasa kita dengar, minimal sehari semalam disebutkan 15 kali, dalam azan 5 waktu, dalam iqamah 5 waktu, dan setiap azan diulang 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Waktu azan diulang 2 kali. Nah, waktu iqamah hanya sekali. Hayya 'alal falah. Makanya dalam sehari semalam minimal 15 kali kalimat ini diulang, kalimat ini diserukan, kalimat ini dikumandangkan. Sehingga kalimat ini menjadi tidak asing bagi kita. Seruan ini menjadi akrab di telinga dan semoga menjadi akrab di hati kita. Dan juga kemudian kita mendapatkan spirit Hayya 'alal falah ini. Nah, apa sebenarnya Hayya 'alal falah maknanya? Yang pertama, al-falah itu artinya adalah al-fauz, kemenangan. Kalau kita sering mendengar azan, menonton azan di televisi, nah itu ada terjemahnya. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Jadi al-falah yang pertama adalah al-fauz, kemenangan. Dalam Al-Quran ada beberapa kali ayat fauzan azima, kemenangan yang besar. Contohnya di dalam surat Al-Fath. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Kalau menurut ayat ini, fauzan azima, kemenangan yang besar itu adalah masuk surga.
Nah, makanya ketika hayya 'alal falah itu kita diseru untuk mendapatkan kemenangan, dan kemenangan terbesar fauzun azim adalah masuk ke dalam surga. Yang kedua wan najah, dan keselamatan. Jadi al-falah itu juga bermakna keselamatan. Sehingga kita diseru hayya 'alal falah, kita diseru mari menuju keselamatan. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Islam. Bagaimana keselamatan yang paling besar? Keselamatan yang paling besar ketika kita selamat dari neraka dan kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Wal baqa fin naim wal khair, dan kekekalan dalam nikmat dan kebaikan. Di mana kita bisa merasakan kekalnya nikmat, kekalnya kebaikan? Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di dalam jannahnya. Kalau di dunia ini kadang kita merasakan nikmat, tetapi kadang-kadang kita mengeluh, merasa mendapatkan musibah. Itu di dunia. Tetapi kalau di akhirat semuanya adalah an-naim, semuanya adalah nikmat. Sedangkan kebaikan tentu kita menginginkan kedua-duanya. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, kita ingin mendapatkan di akhirat. Sehingga al-falah itu secara sederhananya adalah kemenangan dan kesuksesan. Jadi dalam sehari semalam 15 kali kalimat itu diulang. Kita diseru untuk menuju kemenangan. Kita diseru untuk menuju kesuksesan. Bagaimana makna hayya 'alal falah menurut para ulama? Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan, inna min ma'ani hayya 'alal falah, sesungguhnya di antara makna hayya 'alal falah huwa hayya 'alal baqa. Artinya adalah mari menuju kekekalan. Ai uqbulu ala sababil baqa fil jannah, yakni mari mendatangi sebab terwujudnya kekekalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah salat. Jadi ketika kita diseru hayya 'alal falah, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, secara khusus kalimat ini menyerukan kepada kita untuk bersegera datang ke masjid, bersegera untuk menuju masjid dalam rangka kita mencapai sebab yang menyebabkan kita nanti kekal dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebabnya, di antara sebabnya itu adalah sholat. Sehingga secara khusus hayya 'alal falah menyeru kita untuk bersegera menuju masjid, bersegera mendirikan sholat. Nah, secara luas seperti yang tadi, yang di situ ada font yang ditulis dengan warna kuning, bahwa al-falah itu adalah kemenangan, kesuksesan, terutama kemenangan dan kesuksesan di akhirat nanti. Nah, apa saja yang kemudian bisa menjadi faktor-faktor membuat kita mendapatkan hayya 'alal falah? Ini bisa minta tolong suaranya mungkin di mute. Nah, jadi kalau secara khusus sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, bahwa sholat itu di antara sebab tercapainya al-falah, sesungguhnya ada beberapa hal lain yang kemudian menjadi kunci kita mendapatkan al-falah, kunci mendapatkan kemenangan, kunci mendapatkan kesuksesan. Baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Baik kesuksesan di dunia, terutama kesuksesan di akhirat.
Apa itu? Yang pertama adalah iman. Ini adalah kunci utama, al-iman. Seseorang sebelum dia mendirikan sholat, syarat wajibnya sholat itu adalah beriman. Seorang muslim. Sementara yang bukan muslim, seseorang yang tidak punya iman, dia tidak wajib untuk sholat. Yang pertama adalah al-iman. Dan di dalam Al-Quran kita mendapatkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Makanya yang mendapatkan falah pertama itu adalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Siapa orang yang beriman? Apa iman itu? Kita bisa melihat di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah alladzina, orang-orang idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ini menjadi satu introspeksi bagi kita. Apakah kita benar-benar orang yang beriman? Apakah iman kita benar-benar kuat? Kita bisa bertanya, ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar atau biasa-biasa saja? Atau malah merasa kita kok kayaknya nggak suka, naudzubillah. Makanya ini juga kita perlu hati-hati, misalnya dalam mendidik anak begitu ya. Bagus mengenalkan Allah kepada anak sejak dini. Tetapi kalau pengenalan kita salah, nah anak kita ketika terdengar nama Allah, dia justru tidak suka. Kenapa? Karena kita salah mengenalkan. Contohnya, jangan nakal ya, Allah marah nanti. Jangan mecahkan gelas ya, nanti Allah murka. Jangan coret tembok ya, nanti Allah marah gitu. Jadi yang dikenal, Allah itu marah, Allah itu murka, Allah itu benci gitu. Padahal anak mencoret di tembok, kemudian Allah murka, itu ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Sebenarnya yang marah kita, tetapi kita kemudian memakai nama Allah untuk menakut-nakuti anak. Nah, kalau cara pengenalan kita seperti itu, nah kita khawatir bahwa anak itu akan tumbuh ketika disebut nama Allah, dia justru tidak suka, naudzubillah. Makanya kemudian kita kenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Nah, untuk kita sendiri, kita bisa introspeksi, karena kita sudah dewasa. Ketika disebut nama Allah, bergetar enggak hati kita? Kalau disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita bergetar. Nah, ini tandanya semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman. Dan bergetarnya hati seorang hamba ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu secara otomatis akan membuat dia insaf, akan membuat dia sadar ketika dia melakukan kesalahan saat itu, dia akan segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan yang benar. Pernah kalau kita baca Riyadhus Shalihin dalam bab ikhlas, ada 3 orang yang terperangkap ke dalam gua.
batu di mulut gua itu tertutup oleh batu, nggak bisa dibuka, nggak bisa didorong. Mereka kemudian bertawasul dengan amalnya. Nah, salah seorang yang bertawasul dengan amalnya ketika berdoa, dia menyebutkan bahwa pernah satu ketika dia sangat mencintai seorang wanita yang masih sepupunya, dirayunya, didekatinya, wanita ini nggak mau. Hingga satu ketika orang tua gadis ini terjerat hutang, terjerat kesulitan ekonomi. Mungkin saat itu mengalami resesi seperti yang kita hadapi saat ini. Hingga dia pinjam uang dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, pemuda tersebut memberikan syarat, mau memberikan pinjaman, mau memberikan hutang kalau dia merelakan kehormatannya, mau diajak berzina. Nah, hampir saja dilakukan zina itu, gadis itu menyebut nama Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Disebut nama Allah seperti itu, hatinya kemudian bergetar. Wajilat qulubuhum. Dia nggak jadi melakukannya, dia membebaskan gadis itu, dan uangnya itu tidak dicatat sebagai hutang tapi sebagai infak, sebagai sedekah. Ini amal yang luar biasa. Ketika dia terperangkap ke dalam gua dan bertawasul dengan amalnya itu, Allah mengabulkan, pintu gua itu kemudian terbuka. Tentu terbukanya semuanya itu dengan doa dari 3 orang yang terperangkap, tidak hanya satu. Tapi ini menunjukkan wajilat qulubuhum, bergetarnya hati seorang hamba ketika disebut nama Allah, itu membuatnya segera insaf, segera sadar, segera bertaubat gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya akan bertambah, imannya naik. Makanya kalau seperti ini tadi kita baca ayat Allah, kita kaji, iman kita coba kita raba, naik enggak? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Makanya jangan sampai kita ketika membaca Al-Quran enggak ada rasa, hanya datar saja sebagaimana kita membaca Quran. Ini satu hal yang kita perlu untuk renungi bersama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Seharusnya ketika ayat Al-Quran itu dibacakan, kita membaca ayat Al-Quran, kita tilawah, zadathum imana, iman kita bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka ini bertawakal. Dalam kondisi terutama ketika menghadapi kesulitan. Saat ini kita menghadapi beberapa hal yang berbeda dari masa sebelumnya. Yang pertama, kita menghadapi pandemi yang sudah berjalan hampir 9 bulan ini. Ini kondisi yang tidak normal yang membuat kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, menghadapi wabah satu virus yang tidak kelihatan, seharusnya wa ala rabbihim yatawakkalun, kita bertawakal kepada Allah, ini semakin kuat. Semakin kuat kita bertawakal. Yang kedua, kita menghadapi resesi. 2 hari yang lalu sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa kita resmi menghadapi resesi setelah 3 triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Ini juga kondisi yang tidak mudah, dan pada saat seperti ini seharusnya tawakal kita lebih kuat lagi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lanjutan berikutnya di ayat 2, alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Makanya kalau hayya alal falah, secara khusus tadi kata Imam Nawawi, untuk menuju sholat, karena sholat itu sebab mendapatkan al-falah, sebab yang mendapatkan kekekalan nikmat di surganya Allah, itu adalah sholat. Makanya kita juga introspeksi sholat kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Ini juga menjadi
karakter mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya, yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratu wa rizqun karim, dan mendapatkan ampunan dari Allah serta rezeki yang mulia. Ini adalah al-falah. Orang-orang yang beriman, merekalah yang akan mendapatkan al-falah. Orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak akan mendapatkan al-falah, sebagaimana yang tadi sudah kita maknai di awal, termasuk yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Mungkin di dunia ada yang mendapatkan kesuksesan, ada yang mendapatkan kemenangan-kemenangan, tetapi itu sifatnya jangka pendek, sifatnya sementara, sifatnya temporer. Sementara al-falah yang sesungguhnya hanya orang-orang mukmin yang mendapatkan. Hanya orang-orang yang punya iman yang akan mendapatkan. Nah, iman ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15 juga ditekankan. Iman itu iman yang tidak ragu-ragu. Bukan sekedar mengatakan amanna, aku beriman, itu kemudian otomatis beriman. Tidak. Karena dulu pernah ada orang-orang Arab Badui yang mengatakan qalatil a'rabu amanna, kami beriman. Itu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa jawaban Allah? Kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yaltikum min a'malikum syai'a. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka amal kalian tidak akan disia-siakan, tidak akan dizalimi sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat 15 kemudian ditegaskan iman itu seperti apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Dalam kondisi seperti ini yang masih pandemi, yang kemudian disusul dengan resesi, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar diuji. Kalau ada yang masih ragu-ragu, ini saya kira-kira dapat rezeki atau tidak. Nah, kita khawatir keimanan kita belum kuat, masih yartabu, masih ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin, memang mungkin ada satu bagian rezeki yang terhalang oleh pandemi, yang terhalang oleh resesi, yang terhalang mungkin kalau usaha oleh kompetitor, tetapi ada banyak rezeki Allah Subhanahu wa taala yang lain yang semuanya itu tidak akan tertukar dan semuanya itu tidak akan salah orang. Sudah ada takarannya, sudah ada sasarannya. Pasti tepat, tidak akan tertukar. Dan semua hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih hidup, maka rezekinya Allah Subhanahu wa taala akan terus mengalir. Sampai dia wafat, itu artinya rezeki yang dia terima sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang kita masih hidup, sesungguhnya masih ada jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini di masa-masa seperti ini juga menjadi ujian, summa lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Jangan sampai kita banyak mengeluh, ini nggak berakhir-berakhir pandemi ini, bagaimana begitu, hingga kemudian putus asa. Nah, dalam Islam kita dalam Al-Quran la tahzan dulu sudah kita pernah bahas, wala tai'asu min rauhillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Itu bagian dari
manifestasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan dilanjutkan di sini wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Jadi orang-orang yang beriman itu diantara tandanya selain imannya itu tidak ragu-ragu, dia juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur imannya. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad malam Kalam IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kunci pertama mendapatkan al-falah, menggapai sebagaimana seruan hayya 'alal falah, memiliki iman. Ini syarat utama. Tanpa iman, maka faktor-faktor yang lain tidak akan pernah bisa kita realisasikan. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan al-falah, kemenangan, kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat, kuncinya adalah al-ilm, ilmu. Ada satu makalah yang kadang-kadang disangka sebagai hadis Nabi, padahal bukan, tetapi maknanya benar. Siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Siapa yang ingin mencapai kesuksesan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mencapai dua-duanya, maka dengan ilmu. Itu sebuah makalah yang secara maknanya benar, berkesesuaian dengan ajaran Islam, meskipun bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mislahun, dan bumi juga seperti itu. Dan demikian pula bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Semuanya itu tunduk pada perintah Allah. Lita'lamu, agar kalian berilmu, agar kalian mengetahui. Annallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Mohon maaf sebentar. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Itu semua kemudian menjadi sunnatullah. Dan sunnatullah itu bisa diketahui dengan ilmu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keajaiban, mukjizat, maka alam, langit, bumi, tata surya dan seluruh makhluk ini tunduk kepada sunnatullah, sunnah kauniyah, yang itu kemudian bisa dipelajari dengan ilmu. Ada sains dan sebagainya yang ketika itu tepat metodologinya, maka akan menemukan bagaimana sunnatullah itu bekerja.
sunnah kauniyah. Makanya kemudian ada namanya fakta ilmiah. Ayat ini yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali dicantumkan sebagai ayat pertama ketika beliau membahas ilmu di dalam kitab Minhajul Abidin. Betapa pentingnya ilmu. Maka ketika kita ingin mendapatkan al-falah, kesuksesan di dunia, maka kuncinya ilmu. Kita ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, kuncinya juga ilmu. Ketika seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki mendapat al-falah di akhirat, maka Allah akan memberikan ilmu, kefahaman tentang din, tentang agama Islam ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan dia terhadap agama ini. Tidak peduli dia belajar dari mana, latar belakang pendidikannya apa. Entah dulu dia dari fakultas syar'i, fakultas agama Islam, entah gelarnya LC atau bukan, entah dari fakultas umum. Kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah akan memahamkannya terhadap agama ini. Kalau Allah menghendaki al-falah, Allah akan memberikan ilmunya kepada hamba tersebut. Makanya ketika kita malam ini bisa bergabung dalam kajian Ahad malam, kita tergerak untuk menghadiri majelis ilmu. Ketika ada pandemi, kita masih tergerak untuk menghadiri majelis ilmu meskipun secara virtual. Semoga ini menjadi tanda bahwa mayyuridillahu bihi khairan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mendapatkan kebaikan, menghendaki kita mendapatkan al-falah. Nah, ini kunci kedua. Kalau ingin mendapatkan al-falah, ilmu. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa sekarang umat Islam tertinggal sementara yang memimpin dunia ini adalah negara-negara barat? Di antara jawabannya adalah karena mereka punya ilmu. Dulu ketika Daulah Abbasiyah dengan ibu kotanya Baghdad, saat itu yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, yang menjadi negara adidaya adalah Islam dengan kota Baghdad. Ketika Eropa masih berada dalam masa kegelapan Dark Age, mereka mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk belajar di Baghdad, yang saat itu menjadi pusat sains dan teknologi. Buku-buku yang demikian banyak dilahirkan oleh para cendekiawan Muslim. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di mana pusatnya? Pusatnya di Baghdad. Dan ketika umat Islam menguasai ilmu pada saat itu, maka pada saat itu juga Islam menjadi mercusuar peradaban, Islam menjadi negara adidaya. Sekarang terbalik, umat Islam banyak tertinggal, diantaranya faktornya adalah ilmu. Maka semoga kemudian kalau kita belum berhasil, anak-anak kita, semoga mereka menjadi generasi yang cinta ilmu, generasi yang kemudian menguasai banyak ilmu, dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan al-falah, kuncinya adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Menyucikan hati, membersihkan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al-falah kepada orang-orang yang menyucikan hatinya, orang-orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man tazakka, surat Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man zakkaha, surat As-Sam ayat 9. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Makanya kalau kita ingin melakukan introspeksi diri, bermuhasabah, apakah saya nanti akan mendapatkan al-falah? Coba kita tengok ke dalam hati kita, apakah hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat terpuji, kita ridho, kita pandai bersyukur, kita husnudzon, kita
tidak hasad begitu. Tapi kalau yang dominan justru yang negatif, kita masih suka takabur, kita masih suka ujub, kita kemudian suudzon kepada orang lain, kita suka ghibah, naudzubillah. Itu tandanya kita belum mendapatkan al-falah. Tapi kalau hati kita tidak pernah kemudian hasad kepada orang lain, suka memaafkan orang lain, kita husnudzon kepada orang lain, kita menguatkan persaudaraan, tidak pernah membenci sesama muslim. Nah, semoga ini menjadi tanda bahwa kita menjadi orang-orang yang akan Allah beri al-falah di akhirat kelak. Ini yang ketiga. Jadi al-iman, al-ilmu, kemudian at-tazkiyah. Yang keempat adalah as-sabru was-shalah, sabar dan salat. Disebutkan 2 kali di dalam Al-Qur'an bahwa kalau kita ingin meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan bukankah al-falah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika muadzin menyerukan hayya 'alal falah, jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Karena kita mendapatkan al-falah itu baik di dunia maupun di akhirat semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kuncinya adalah sabar dan salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Di surat Al-Baqarah ayat 45 juga sama maknanya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terutama di saat-saat seperti ini, kita perlu menguatkan kesabaran, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Menghadapi pandemi kita sabar, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita sudah memahami bahwa semua takdir Allah adalah baik bagi kita, kita akan lebih mudah bersabar, bahkan lebih mudah bersyukur. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita kemudian sadar, bukankah kita dulu lahir tanpa membawa apa-apa, bahkan sehelai benang pun kita tidak membawa. Maka ketika ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu hanya titipannya saja? Ketika apa yang kita terima biasanya kemudian berkurang, kalau kita benar menyadari, memahami bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita punya keyakinan yang kuat, menjadi orang yang sabar, maka hidup ini akan menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bahagia. Dan sungguh sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu pasti akan terjadi, dan kesudahan bagi orang-orang yang sabar adalah al-falah, kemenangan, kesuksesan. Bahkan Allah menjanjikan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan menjadi satu paket di sini antara sabar dan salat itu dijadikan satu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini berat. Karenanya diingatkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar itu berat, salat itu berat. Nah, yang bisa melakukannya adalah orang-orang yang khusyuk,
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang dia yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa kepadanya lah mereka akan kembali. Karenanya kemudian ketika kehilangan sesuatu, ketika mendapatkan musibah, ketika ada hal-hal yang tidak disukai, seorang muslim itu ucapan pertamanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tanda dia sadar bahwa semuanya itu dari Allah, semuanya milik Allah, bisa kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala ambil, bisa kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala cabut. Dan ketika mengucapkan itu dengan ridha, insya Allah hati ini menjadi lebih nyaman, hati ini menjadi lebih damai. Tapi bayangkan kalau kita tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian takdir itu berubah? Tidak berubah. Yang justru terjadi adalah hati kita menjadi menderita, hati kita menjadi tidak bahagia, kita justru uring-uringan, kita justru menjadi marah yang semakin menambah penderitaan, menjadi depresi, stres, dan naudzubillah beberapa berita yang kemudian viral, banyak orang yang kemudian mengalami depresi di era pandemi ini. Nah, belum lagi resesi yang baru 2 hari ini berjalan. Nah, diperlukan kesabaran untuk menghadapinya. Dan insya Allah sebagaimana janji Allah, ketika kita sabar, Allah yang akan membersamai kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah yang kemudian akan memberikan al-falah kepada kita, karena pasti fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kelima, ini lebih umum lagi, lebih komprehensif. Kalau kita ingin mendapatkan al-falah, maka kuncinya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, niscaya dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, fauzan azima itu tadi di awal sudah kita jelaskan, tidak lain adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah al-falah yang sesungguhnya. Karena kalau al-falah di dunia, kemenangan, kesuksesan, itu kadang-kadang semu, kadang-kadang menipu. Tetapi kalau sudah di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu benar-benar kemenangan dan kesuksesan yang sangat besar. Fauzan azima. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi kita singgung di awal, bahwa ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak seperti dalam training-training, dalam motivasi begitu ya, yang ketika siap menang, siap. Nah, ya bukan berarti itu salah, karena saya sendiri juga ketika sesi motivasi juga kadang-kadang memakai seperti itu. Tetapi secara filosofis di dalam Islam, ketika kita diserukan mencapai kesuksesan, menggapai kemenangan, kita harus meyakini betul bahwa yang menganugerahkan kesuksesan, menganugerahkan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Sehingga ketika kita datang ke masjid untuk
menunaikan sholat jamaah itu sesungguhnya adalah kekuatan dari Allah. Ketika kita kemudian digerakkan untuk sabar, untuk sholat, itu juga kekuatan dari Allah. Ketika kita kemudian memiliki ilmu, punya kesungguhan belajar, itu sesungguhnya juga kekuatan dan daya dari Allah. Ketika kita berikhtiar, sungguh-sungguh mujahadah menjadi orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya itu juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya perbanyak doa, memohon agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di masa-masa seperti ini, untuk tetap berada dalam ketaatan, untuk tetap berada di dalam ketakwaan, ditambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya mendapatkan al-falah, kemenangan dan kesuksesan baik di dunia terutama nanti di akhirat, dengan mendapatkan ridha Allah dan dimasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surganya. Insya Allah itu Bapak Ibu sebagai pengantar yang mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Hasan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.